Halo Epet Lovers, balik lagi bersama kita di For Epet. Oke, kali ini kita akan membahas masa bersiap di pasca kemerdekaan. Kapan tepatnya? Setelah kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai kurang lebih 1947. Oke. Nah, itu kejadian itu kan kembali lagi ke pertanyaan tadi ya. Kayak kita ini kan dijajah Belanda cukup lama, sekitar kurang lebih ya guys. Nah benar. Tapi kenapa gitu kan? Kayak di sini nih kayak nggak pernah lihat nggak sih bule-bule turunan gitu, jarang banget ya kan? Ya malah kita kan mayoritas kulit coklat gitu kan. Iya. Kenapa sih? Itu karena ada yang namanya masa bersiap tadi. Nah, apa sih masa bersiap itu? Masa bersiap itu kayak sejenis pembantaian atau pengusiran terhadap warga Eropa, Belanda, dan orang-orang Eropa sana lah. Dan mungkin ada pula yang ras-ras Cina juga ada yang di sana. Kayak ngebersihin gitu loh, ngebersihin supaya benar-benar orang-orang Indonesia yang ada di sini gitu. Jadi ya sekarang kita nggak ada turunannya. Benar-benar orang Indonesia. Iya, dari etnik Jawa. Dikit banget lah, karena kalau mereka nggak pindah atau balik ke negara asal mereka bakal dibunuh Pada masa itu. Iya, makanya ya begitulah. Nah, kalau dari lu sendiri nih, kira-kira ada tambahan informasi nggak mengenai masa bersiap ini, kayak dari jumlah korban atau informasi lainnya gitu? Ya, untuk mengenai masa bersiap, di masa bersiap itu memakan korban sekitar 3.500 sampai dengan 30.000 korban. Wah, juga ya. Ya, pelakunya termasuk ini para sipil Indonesia. Motif mereka itu sebenarnya anti kolonialisme. Ya. Tapi kok gua belajar dari SD sampai perguruan tinggi itu nggak ada loh gua nemuin sejarahnya di buku gitu. Ya karena apa ya, nggak semua ditulis di sejarah gitu loh. Tapi ya, untuk citranya Indonesia ya, juga kan ya. Tapi gue masih agak heran juga sama satu hal lagi. Apa tuh? Apa namanya? Kenapa Indonesia ini nggak ngikut bahasa penjajahnya dulu? Kayak contohnya Timor Leste sama Brazil deh. Mereka kan pakai bahasa Portugis karena mereka dulu dijajah sama bangsa Portugis gitu kan. Kenapa gitu? Kalau gue sempat baca sih ya, dari informasi yang gue dapat, kalau nggak salah itu karena memang kita ini sudah ada yang namanya Sumpah Pemuda. Kalian pasti tahu dong. Oh iya, kayak 10 Oktober kayak. Apa 10 Oktober? 10 Oktober 28 atau 28 Oktober. Itu kayak kita ini mendeklarasikan gitu untuk cinta tanah air. Ya, kayak mengaku bahwa kita ini berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Terus apalagi berbahasa satu, bahasa Indonesia, dan satu lagi tumpah darah. Ya pokoknya adalah ya. Dan itu kan kita tertulis di situ berbahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Dan kita nggak mungkin dong pakai bahasa dari mereka. Toh dari penjajah gitu. Kita juga nggak hanya dijajah oleh mereka aja. Jepang pun pernah menjajah. Jepang, Inggris, Portugis pun pernah jajah, tapi ya di daerah Indonesia Timur. Jadi begitu, karena kita sudah mendeklarasikan dengan bahasa kita ini, jadi ya kita pakai bahasa kita sendiri begitu. Gitu. Masa bersiap ini juga dilakukan ya karena ingin merebut kekuasaan dari sipil Jepang, Belanda, Inggris gitu. Ya, biar sepenuhnya ya, ini buat Indonesia. Nah, benar. Biar bener warganya lokal-lokalan lah. Semua. Ya, nah, dulu lokal. masih agresi militer itu kan sih. Kayak Belanda itu belum mengakui kedaulatan. Atau agresi itu kalau nggak salah tuh ada 2 kali ya. Sampai Belanda kalau nggak salah itu mengaku kemerdekaan Indonesia tuh pada tahun 1950. Jaraknya jauh ya? Iya, karena dulu masih sempat 5 tahun. bentrok, karena mereka masih pengen kembali lagi ke sini gitu. Tapi kita ya memperjuangkan itu. Makanya sampai kita beberapa kali sidang dengan PBB sampai akhirnya di tahun 1950 itu
mereka mengakui kita. Jadi kita resmi menjadi negara apa? Bukan resmi sih sebenarnya, resminya ya tahun 1945 itu sendiri. Negara berdaulat lah ya. Secara diakui mereka gitulah, mereka udah lepas tangan dari sini gitu. Udah benar-benar istilahnya ngerelain lah gitu kan. Itu pun di zaman itu pun nggak serta merta hanya orang Belanda atau Eropa saja yang dibantai, pun ada pula yang orang-orang Cina. Biar kayak mungkin lebih ke bener-bener orang Indonesia lah yang tinggal di negara kita ini gitu. Seketurunan-keturunan juga itu. Ya nggak semua, itu lebih yang ke pro dengan Belanda pastinya, karena pasti mereka pun ada dong yang pro dengan Belanda supaya bisnis mereka itu lancar. Karena setahu sendiri dulu Belanda kan menguasai Indonesia, ya kan, sampai di tahun 1965 pun setelah apa namanya, kalian tahu kan gerakan 30 SPKI yang membuat Soekarno itu lengser, ya kan, atas perintah Super Semar. Nah, dan saat itu kita diganti oleh Soeharto. Nah, di situ pula Soeharto menerapkan gimana orang-orang China ini, Tiongkok lah ya, orang Tiongkok, supaya mereka ini lebih Indonesia, yaitu cara mengganti nama mereka itu lebih ke Indonesia. Oh iya, pantesan gue tuh sering lihat kayak orang-orang Cina itu namanya kayak Jawa-Jawaan, kayak Joko. Iya, kayak misalnya Wijanarko apa, kayak Wijaja gitu. Itu biasanya mereka itu nama marganya itu awalnya itu Wi apa-apa gitu, tinggal ditambahin aja nama Indonesianya, kurang lebih begitu. Dan mereka pun nggak diperbolehkan untuk menggunakan bahasa mereka, sehingga kalau kalian tahu sendiri kan di zaman sekarang jarang kan mereka yang orang yang ini bisa bahasa mereka nggak tahu. Beda dengan yang ada di Malaysia. Kalau yang di Malaysia mereka masih menggunakan nama Cina mereka, menggunakan bahasa mereka. Nggak cuman orang Cina aja yang bisa apa, yang diperbolehkan untuk menggunakan bahasa mereka. Kayak orang Indianya pun pakai bahasa mereka, sehingga mereka kayak kurang apa ya menurut gua, persatuannya itu, krisis itu, identitas. Bener, itu pun kalau nggak salah kemarin sempat ada ricu di apa namanya, parlemen. Karena mereka kekurangan itu. Mereka cukup salut dengan orang-orang Cina yang ada di Indonesia. Mereka bisa berbahasa Indonesia dengan lancar, namanya lebih Indonesia banget, dan bahkan bisa dengan bahasa daerah. Banyak nggak sih yang kalian temuin mereka pakai bahasa daerah ya kan? Banyak. Nah itu, dan apalagi ya, kalau mereka ditanya tentang apa namanya, nasionalisme pun tinggi. Kayak contoh kecil aja, kayak mereka nonton Indonesia lawan Cina, ketika mereka ditanya pasti membela Indonesia, ya kan? Karena mereka benar-benar emang udah orang Indonesia gitu, bukan orang Cina lagi. Jadi begitu. Ada lagi nggak nih kira-kira yang kita bahas? Udah sih, gue tadi cuma nanya 2 hal itu aja, masih agak ngeganjel di pikiran gue. Karena mungkin dengan malam ini kita ngobrol ini tahu gue. Iya, emang kita kalau ngobrol ya jangan asal ngobrol aja gitu kan. Kalau bisa kita saling tahu, memberi informasi ke teman-teman yang ada di rumah juga gitu ya kan. Setidaknya kita kurang lebih sedikitnya tahu di masa itu yang nggak ada di sejarah, yang nggak ditulis gitu kan. Karena emang ya namanya sejarah itu akan ditulis oleh kemenang gitu ya kan. Kayak negara Jepang, warga mereka pun tidak tahu kalau mereka itu pernah jajah Indonesia gitu. Mereka nggak tahu warganya. Coba aja tanya. Kalau emang ini iya. Berarti lumayan juga ya. Belanda berapa tahun sih? 350. Belanda. Kalau tanya Belanda. Jepang itu kalau nggak salah 3,5 tahun. Tapi ya dikatakan penjajahan mereka lebih kejam gitu kan, dengan propaganda yang mereka lakukan. Jepang cahaya Asia, tapi mereka menjadikan kita ini tentara-tentara untuk perang. Awalnya aja mereka kayak penyelamat lah di Indonesia, tapi ya kenyataannya sama aja masuk juga. Jadinya
pengen menguasakan juga. Nah benar, kayak alat juga lah Ya. untuk mensukseskan perang dunia kedua dulu sampai mereka hancur di tangan Amerika ya, bom itu. Di Pearl Harbor itu ya. Itulah. Jadi apalagi nih yang akan dibahas? Jadi malam ini gue merasa sedikit obrolannya ada dagingnya ya, Jadi, Oke, kayak. agak bermanfaat gitu. Dan tadi barusan cerita tadi tuh kayak memberi satu pelajaran juga guys buat kita guys. Jadi jangan percaya sama satu pihak karena emang ya di balik udang ada batu, benar. Oke, kebalik. Iya. balik. Di balik batu ada udang, Nah, ada udang di balik batu. benar juga. Karena ya kita sepandai-pandainya orang, kita harus tetap mencari informasi di apa? Kayak di buku-buku lain atau di artikel-artikel lain. Kayak gue juga setuju tuh sama apa ada statement di TikTok gitu. Iya, gimana? Kayak jadilah gelas kosong. Apa tuh artinya? Ketika diisi air dia menampung begitu kan. Jadi apapun masukan dari atau ilmu dari kanan kiri kita tuh bisa kita tampung gitu, jangan pernah membatasi diri. Iya, tapi kembali lagi ya, kita ambil yang Baiknya, positif. karena banyak juga ilmu-ilmu yang nggak bermanfaat sih, kayak ilmu-ilmu apa, ilmu hitam ya kan. Kalau saya emang udah hitam mas. Jangan gitu mas. Dengan kita pride lokal, Iya. Indo pride. Benar, Jawa adalah kunci. Oke, Waduh, kunci. Lanjut mungkin itu saja Itu aja ya sih. malam ini. Singkat, padat, dan jelas. Berbagi. kalau misalnya ada kesalahan atau Ya. salah kata dalam pembahasan kami, Tolong dikoreksi ya tulis di kolom komentar. Oke, Anto. Dan kalau misalnya mau request bahas apa lagi, boleh nggak sih? Boleh banget, Iya. boleh banget. Karena dengan saling apa, teman-teman nanya dan juga mencari informasi, jadi kita sama-sama sharing, pinter ya, gitu. sharing. Benar. Betul. Jadi bermanfaat waktu kita. Oke, Ari. Oke. Udah, kita tutup aja nggak sih nih? Ya, oke. Wabillahi gimana? Closing gitu gimana? Udah, Closing. Mas Alfi lah closing. Oke. Oke. Kita cukup sampai sini aja bahas tentang masa bersiap ya. Benar. Ya, yang ya mungkin ada beberapa yang sudah tahu atau yang belum gitu kan. Mungkin dari kita ada yang apa salah informasi atau apa. Ya, kami mohon maaf. Dan bisa dikoreksi Ya kan? juga. Bisa dikoreksi, komen aja di bawah gitu kan. Setelah ini kita akan bahas apa, komen aja guys. Ya, Oke. Oke. Dari kami for Effect, thanks for watching. Jangan lupa apa? Subscribe dan Follow dulu ya. Follow, like dan Subscribe. tombol lonceng. Tombol lonceng. Biar apa? Biar tahu Biar kalau tahu kita kalau kita upload upload. video yang seru lainnya. Biar Oke. ada notifnya kan. Bener. Oke. Oke, Anto.